Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir mengeluarkan keputusan mengejutkan. Mereka mendiskualifikasi pasangan Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak. Keputusan ini sungguh berani. Apalagi Ilyas Panji notabene adalah petahana. Pasca putusan itu, suasana di kantor KPU Ogan Ilir tegang. Semuanya bersiap. Saya ingin tahu duduk perkara putusan ini, mendapatkan konfirmasi dari para newsmakernya. Maka saya memutuskan mendatangi langsung kantor KPU Ogan Ilir, mewawancarai langsung para komisionernya setelah keputusan berani ini. Komplek perkantoran tempat kantor KPU Ogan Ilir dan Bawaslu Ogan Ilir bermarkas sungguh tegang. Polisi dan TNI berjaga, sedikitnya 1 SSK bergantian selama 24 jam. Semua peralatan siap sedia, siaga jika ada gelombang unjuk rasa. Saya baru saja tiba di halaman kantor KPUD Ogan Ilir hari Rabu 15 Oktober 2020. Baru saja KPUD Ogan Ilir pada 12 Oktober melakukan tindakan yang cukup kontroversi karena mendiskualifikasi paslon nomor 2 Ogan Ilir pada Pilkada 9 Desember dan paslon tersebut adalah Ilyas Panji dan Endang PU Ishak. Seperti apa jawaban dari KPUD Ogan Ilir yang dipimpin oleh Ketua KPUD-nya Ibu Sur? Kita akan saksikan langsung. Saya akan mewawancarai beliau bersama 4 komisioner lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Winnie Ramdiastuti, pemimpin redaksi Sriwijaya Pos, sedang berada di kantor KPUD Ogan Ilir yang letaknya kira-kira hampir 1 jam dari kota Palembang dan melewati jalan tol. Saya berterima kasih sekali karena disambut dengan lengkap oleh komisioner KPUD Ogan Ilir yang dipimpin oleh Ibu Mas Suryati. Ini luar biasa ya, KPUD Ogan Ilir ini jagoannya para betine. Perempuan-perempuan yang masih kinyis-kinyis ya kan. Sebelah kanan saya ini kayak lagi cepat tepat. Sebelah kanan saya ada Mbak Mas Jidah ya. Kemudian ada Mbak Titin. Mbak Titin agak melihat kamera. Assalamualaikum. Ya, oke. Ini yang langsung berhadapan dengan saya. Senyum dikit dong. Komisioner kita yang keren ini adalah Pak Rusdi. Betul ya Pak Rusdi ya, namanya singkat Rusdi. Wah, nggak pakai embel-embel yang lain. Singkat jelas padat seperti judul berita. Oke. Kemudian ada Mas Robi. Ada Mas Robi, ya. Jadi begini, ini adalah program pertama Walk the Talk with Winnie. Kenapa ini menjadi program perdana, menjadi hal pertama yang harus diangkat? Ini kebetulan sekali karena sedang hangat-hangatnya terjadi boleh dibilang keputusan yang lumayan kontroversi di mana paslon nomor 2 Ogan Ilir yaitu Ilyas Panji dan Pak Endang PU Ishak jadi didiskualifikasinya oleh KPUD Ogan Ilir berdasarkan rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir seperti itu ya. Benar. Nah, ada 2 hal. Tolong saya dibantu kalau salah. Ada 2 hal yang mendasari mengapa paslon nomor 2 akhirnya didiskualifikasi. Ada laporan dari kuasa hukum paslon nomor 1 yang bernama Ari Andi SH ke Bawaslu Ogan Ilir pada tanggal 29 September. Kuasa hukum ini melaporkan 2 hal.
Yang pertama adalah karena incumbent Ilyas Panji mencopot Sekda Ogan Ilir Haji Herman dengan alasan Pak Sekda ini akan mendekati masa pensiun Februari 2021. Padahal jelas ada aturannya, setiap incumbent yang akan maju kembali tentu saja tidak boleh mengutak-atik formasi birokrasi pada Pemkapnya masing-masing atau Pemkotnya masing-masing. Yang kedua, yang laporannya adalah tentang dugaan penyelewengan kampanye terselubung yang dilakukan oleh incumbent ketika memperkenalkan mengampanyekan Pak Ishak Endang Ishak pada waktu pelantikan Karang Taruna, dan juga ada pembagian bantuan COVID berupa sembako berlabelkan gambar-gambar dari incumbent. Nah, kemudian diproses oleh Bawaslu Ogan Ilir. Kemudian pada 4 Oktober, Bawaslu setelah melakukan rapat pleno akhirnya memutuskan atau merekomendasikan beberapa hal, beberapa poin tentu saja, dan diserahkan kepada KPUD Ogan Ilir Pada tanggal 5. pada tanggal 5 Oktober, dan kemudian Ogan Ilir menerima bola panas tersebut. 12 Oktober diputuskan oleh Ketua KPUD Ogan Ilir bahwa paslon nomor 2 Ilyas Panji dan Endang PU Ishak dinyatakan tidak bisa melanjutkan pencalonan pada Pilkada Ogan Ilir kali ini. Nah, seperti apa jawaban Ketua KPUD Ogan Ilir, Ibu Masuryati, yang didampingi secara lengkap oleh seluruh komisioner? Artinya, keputusan ini diambil bersama-sama. Iya. Betul? Benar. Baik, sekarang kita dengarkan seperti apa jawaban atau bentuk akuntabilitas dari KPUD Ogan Ilir kepada Ibu Masuryati. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Mbak Weni sudah berkenan hadir di kantor kami KPU Kabupaten Ogan Ilir pada hari ini. Beliau secara langsung dan kami berlima hadir di hadapan beliau semua. Jadi lengkap seluruh komisioner KPU Ogan Ilir hadir pada pagi hari ini. Terkait dengan surat rekomendasi Bawaslu yang bernomor 273, KPU Ogan Ilir menerima surat rekomendasi tersebut pada tanggal 5 Oktober. Setelah itu kami melakukan rapat tertutup di KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan langkah selanjutnya terkait dengan rekomendasi tersebut. Pada tanggal 6 kami melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan diterima oleh 4 orang komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan. Adapun hasil dari konsultasi tersebut kami diperintahkan atau disarankan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, meneliti, menelaah, mengkaji, mempelajari dan memeriksa apa isi dari rekomendasi tersebut. Itu kami lakukan semua sesuai dengan hasil konsultasi kami ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya pada hari berikutnya kami berkoordinasi dengan pihak keamanan khusus di Kabupaten Ogan Ilir dan umumnya jajaran Polisi Republik Indonesia. Artinya kami langkah-langkah itu kami lakukan. Setelah itu kami berkonsultasi lagi dengan beberapa ahli dan memanggil rekan-rekan dari Bawaslu Ogan Ilir terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan itu, dan kami mempertanyakan beberapa hal terkait dengan rekomendasi tersebut. Apa, Bu, jawabannya ketika Ibu mempertanyakan? Menurut beliau itu ada siapa, Bu, Ketua Bawaslu Ogan Ilir? Darmawan Iskandar, Bapak Idris dan Ibu Karlina. Mereka semuanya hadir ketika kita menanyakan hal tersebut. Dan dari Bawaslu Ogan Ilir mereka menyatakan bahwa menurut aturan Perbawaslu dan undang-undang itu semuanya sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan. Ini ranahnya Bawaslu. Bawaslu, Nah, jadi kami setelah itu, Bu, mengkaji, mempelajari
kami rapat kembali internal di KPU Ogan Ilir. Apalagi langkah yang harus kita lakukan. Berangkat lagi kami ke KPU Provinsi Sumatera Selatan dan berkonsultasi ulang dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan diterima dengan baik oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu ada masukan dari Provinsi Sumatera Selatan. Beliau langsung komunikasi melalui via telepon ke KPU Republik Indonesia. Dengan kesimpulan kami disarankan untuk berkonsultasi dengan KPU Republik Indonesia. Pada hari Minggu sore hampir menjelang maghrib kami masih berada di KPU Provinsi Sumatera Di Selatan. Jagabaring. Iya. Sabtu ya, Sabtu di Jagabaring. di Jagabaring. Karena kami punya hierarkis yang jelas, yang melakukan komunikasi adalah KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kami minta petunjuk dan berkesimpulan disuruh untuk melakukan konsultasi ke KPU RI dan didampingi oleh salah seorang atau beberapa orang KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk menuju KPU Republik Indonesia. Malam itu juga lebih kurang Ba'da Isya kami meluncur Ke Jakarta. Pada malam Minggu, malam Sabtu kami meluncur ke Jakarta. Berdasarkan konfirmasi dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU RI siap menerima walaupun dalam hari libur hitungannya. Karena KPU itu hari kerjanya hari kalender, Bu. Jadi tidak ada libur. Jadi kami diterima sampai di Jakarta. Siapa yang menerima, Bu? Pak Arief langsung kah? Bukan. Pak Arief lagi dalam kondisi Isolasi? Ya, mungkin Ibu paham ya. Jadi ini setelah komunikasi dengan beberapa komisioner KPU Provinsi, ternyata kami diterima oleh Divisi Hukum KPU Republik Indonesia Bapak Hasim. Pak Hasim, oke. Ashari, ya. Kami datang dan menunggu beberapa waktu di ruangan depan ruang beliau. Setelah itu beliau hadir dan didampingi oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kami memasuki ruangan dan kami melakukan konsultasi, menyampaikan bahwa kami menerima rekomendasi dari Bawaslu Ogan Ilir tentang beberapa hal yang termaktub dalam rekomendasi tersebut. Beliau menyampaikan beberapa saran sama agak persis dengan saran KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kita ikuti aturan PKPU-nya, perundang-undangan, pelajari, kaji, periksa, dan bila perlu panggil pihak-pihak yang terkait terkait dengan rekomendasi tersebut. Nah, semuanya itu kami lakukan sesuai dengan arahan KPU Provinsi dan KPU RI. Setelah hari Minggu pagi kita langsung Sabtu malam setelah konsultasi kita langsung pulang ke Palembang. Minggu pagi kita rapat internal lagi menyiapkan Minggu kan Minggu kita rapat internal pagi menyiapkan membuat beberapa surat untuk memanggil pihak-pihak yang kami anggap ada kepentingan atau berkepentingan dengan peristiwa tersebut. Jadi kami memanggil melalui surat dan via WA juga melalui undangan kami sampaikan. Alhamdulillah apa yang kami lakukan itu direspon dengan baik dan yang kami undang itu hadir pada saat kami. Siapa aja, Bu, yang diundang? Salah satunya yang kami panggil pertama kami undang adalah pihak pelapor. Pihak pelapor. Kuasa hukumnya diwakili oleh Bapak Ari Andi. Ari Andi tadi, hadir. oke. Pihak terlapor. Ya, pihak terlapor. Langsung dihadiri oleh Bapak HM Ilyas Panji. Beliau hadir itu memenuhi undangan kami. Di sini, Bu. Ya, di ruang kelas demokrasi kami melakukan mohon kejelasan. Dan Bapak PJ Sekda Ogan Ilir juga hadir. Ini Pak Aufa. Bukan. Sekda Pak ya. Sekda. Sorry. Pak Badron Prayitno. Beliau juga hadir. Terus ada lagi Kepala Dispemda. Bapeda Ogan Ilir, Bapak Tahir juga hadir. Ketua Karang Taruna juga hadir. Yang diadukan tersebut. Momennya acaranya ya. Dan tim gugus tugas juga kami panggil, diwakili oleh Ibu Yeni. Tim gugus tugas juga dihadirkan dalam rangka supaya ini semua berlangsung berdasarkan protokol COVID. Benar, satu itu. Dan lain-lainnya juga terkait dengan beras. Itu maksudnya. Iya. Oh, saya kira tadi dalam rangka bukan. Bukan. Bantuan beras. Dan jadi semua dikonfirmasi, dihadirkan, dicocokkan satu sama lain. Dijelasin semua.
Kepala Dinas Sosial. Nah, pada hari malam itu beliau tidak bisa hadir karena anaknya ada yang sakit di Lampung. Nah, tapi setelah itu kita kalau lakukan konfirmasi ini siap melalui video call. Tapi kami lakukan dengan media Zoom meeting dengan Kepala Dinas Sosial. Dan beliau dengan lapang dada memberikan penjelasan terkait dengan beberapa proses yang kami pertanyakan. Apa Bu yang ditanya? Ya, terkait program bantuan dari Dinas Sosial, acara Karang Taruna. Itu salah Bu katanya atau bagaimana? Ya, itu ada rekamannya Bu. Jadi secara detailnya mungkin dalam acara ini kita artinya menjelaskan apa yang sudah kami lakukan ya, protap-protapnya, kronologisnya. Kronologisnya. Jadi sampai di situ semuanya selesai, kami membuat suatu kesimpulan atau pendapat. Dan terakhir juga kami masih tetap menanyakan kembali ya dengan rekan Bawaslu ya. Dan pada ahli juga kami bertanya terkait dengan peristiwa tersebut. Nah, selesai itu kami lakukan pada tanggal 11 Oktober dan sesuai dengan ketentuan paling lambat itu 7 hari setelah rekomendasi diterima. Artinya tanggal 12 kami harus selesaikan, harus menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Nah, setelah pagi tanggal 11 kami menyelesaikan semua proses sesuai dengan perintah dan saran dari KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia dan aturan-aturan yang ada di dalam PKPU dan dalam undang-undang juga sudah kami selesaikan. Kami membuat kajian untuk menindaklanjuti. Dan kami terakhir melakukan rapat pleno pada hari itu maghrib ya, hari Senin Bu ya, pada maghrib tanggal 12 itu melakukan rapat pleno dengan berkesimpulan seperti yang kami tuangkan dalam SK keputusan KPU yang bernomor 263. Baik Bu, sebenarnya soal-soal seperti ini dalam banyak sekali pilkada di Indonesia di berbagai daerah, ya kan? Incumbent misalkan menyalahgunakan wewenang dan segala macam. Itu kan hal yang lazim tanda kutip, ya nggak ya? Tetapi kemudian Bawaslu-nya, KPU-nya tidak bersikap, ya. Saya wawancara Pak Gubernur malam itu juga ketika kami tahu bahwa KPU DOI sudah memutuskan paslon nomor 2 tidak bisa lanjut. Jawaban Pak Gub itu betul. Petahana harus berhati-hati. Gubernur Sumatera Selatan sendiri, Pak Herman Deru, dia tidak berani atau merasa tidak mempunyai ranah ini wilayahnya gubernur eksekutif seperti itu kan ya, karena ada KPU dan segala macam. Tetapi Bu, yang menjadi pertanyaan, kok kalian ini berani amat? Apakah tidak ada saywor-saywor? Apakah tidak ada ancaman seperti itu? Ya kan, sehingga ada keputusan yang boleh dibilang berani. Dan saya tahu itu dari Pak Gub, rupanya baru ada 2 Bawaslu dan KPUD di daerah, yaitu di Bengkulu, satu lagi saya lupa. Lupa saya, Bengkulu sama mana? Pare-pare dan Gaul. Nah, ya, yang sebelumnya melakukan hal seperti ini. Ini dari mana nyali Ibu dan Bapak sekalian? Iya. Silakan, siapa yang mau jawab? Sebentar saya duluan, nanti si bilang dari psikolog dan teknis ya. Pada dasarnya Mbak Weni, kami ini penyelenggara yang sifatnya implementator, menjalankan peraturan perundang-undangan. Implementator, jadi memang KPU Kabupaten itu adalah implementator. Kalau KPU RI dia regulator, pembuat keputusan. Jadi kami menjalankan regulasi. Dan undang-undang juga harus kami jalankan. Itu dasar yang menguatkan kami yakin apa yang kami lakukan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Undang-Undang 10 2016 pasal 139 ayat 2, KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi. Itu dasar yang paling menguatkan kerja kami. Di samping dasar-dasar yang lain. Nah, itu jadi kami berpijak dengan aturan dan perundang-undangan. Itu saja yang pada aturan tersebut sebagai implementator. Iya, KPU Kabupaten ada implementator, menjalankan kebijakan atau regulator yang sudah dibuat oleh regulasi. Nah, saya seperti itu, kekuatan saya berada dalam aturan saja. Pada aturan. Tapi nggak ada saywor-saywor. Ya, silakan rekan divisi hukum mungkin mau menambahkan. Ayo Pak Rusdi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Ketua KPU Ilir. Jadi memang
kami KPU Kabupaten Ogan sebagai pekerja regulasi, tentu dalam konteks hari ini adalah bagaimana kami menjalankan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu. Tentu pada kesempatan ini bahwa kami KPU Ogan tidak gegabah Tidak gegabah. dalam memproses kajian-kajian yang didugakan oleh Bawaslu terhadap petahana, ya Bapak Haji Panjalan. Nah, pada kesempatan juga bahwa kami sudah menjalankan regulasi itu dan sesuai dengan PKPU kami, peraturan KPU, kami harus menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bu Ketua pasal 139 ayat 2. Kemudian daripada itu, dalam kesempatan itu banyak pertimbangan sebelum kami itu memutus. Apa itu pertimbangannya, Pak? Sesuai dengan arahan bahwa kami harus memanggil pelapor, kami harus memanggil pelapor, kemudian juga kami harus memanggil pihak-pihak terkait, sehingga dalam kami berkesimpulan, sehingga kami dalam memutus itu tidak serta merta harus memutus. Jadi artinya bahwa ada kajian-kajian yang lebih mendalam, sehingga keputusan kami itu sesuai dengan regulasi yang ada. Oke. Jadi seperti itu. Nah, dalam hal ini bahwa ini kami menjalankan hak konstitusi dan juga pada kesempatan bahwa prosedur yang kami lakukan itu sesuai dengan apa yang menjadi regulasi tersebut. Jadi artinya bahwa di sini kami KPU Ogan Ilir ini tidak gegabah di dalam memutus perkara, di dalam memutus sesuatu yang menjadi bukan pelanggaran itu, dan sudah menjadi kajian khusus. Ada kajian yang sifatnya umum dan ada kajian khusus yang secara umum bahwasanya ada peristiwa hukum yang terjadi di dalam proses sembako COVID-19, kemudian juga adalah proses hukum yang terjadi ketika dalam proses pelatihan Karang Taruna. Jadi seperti itu secara umum kami sampaikan bahwa memang peristiwa-peristiwa itu yang menjadi sesuai Pijakan dengan tadi, pijakan ya. kami, sehingga pasal 71 ayat 3, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangannya. Bisa lihat kamera barangkali ya, Dilarang supaya menggunakan kewenangannya, lebih jelas ya. kegiatan dan jadwal, baik itu menguntungkan dirinya maupun merugikan pasangan calon lain sebelum 6 bulan. 6 bulan sebelum pelaksanaan, sebelum ditetapkan. Jadi berpijak pada itulah, jadi kami mengundang seluruh stakeholder dan memastikan bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petahana itu memang sesuai apa tidak dengan alur-alur yang menjadi peraturan tersebut. Jadi sehingga yang menjadi penyalahgunaan kewenangan di mana. Nah, jadi unsur-unsur itu sudah kami pahami dan itu sudah kami kaji, dan ternyata memang dalam kajian kami dan kajian bersama dengan Bawaslu Kabupaten Ogan ada unsur peristiwa hukum yang terjadi di sana. Jadi seperti itu, Bu Yeni. Oke, jadi memang semuanya berdasarkan aturan. Iya. Tapi kan itu hal-hal klise ya, boleh dibilang yang terjadi selama ini dan akhirnya diterabas-terabas saja. Pertanyaan saya belum dijawab. Kok Anda semua punya nyali, Mbak? Jawab. Nyali kami selaku penyelenggara ya aturan. Jadi aturan yang menjadi penguat kami dan itulah yang menjadi benteng kami. Bener ya? Ya. Kayak lagi ujian ditanya bener ya. Sayur-sayur masa nggak ada, saya nggak yakin. Mbak Titin. Iya, alhamdulillah sampai hari ini kami tidak menerima ancaman dari pihak manapun. Oke. Apa karena takut banyak polisi di sini ya? Iya. Dan juga di Bapak Ibu sekalian dikawal kan pulangnya? Ada Iya. waktu masing-masing kan? Iya, ada Nah. waktu masing-masing. Mungkin karena itu takut. Ya, Atau bagaimana? yang kami pahami, pihak sana juga kan sudah memahami aturan, apa Oke. langkah-langkah hukum yang harus mereka lakukan. Jawabannya diplomatis bener ya? Iya. Udah dipikir matang-matang supaya nggak salah ini, salah ucap ya kan? Oke, terus? Ya, kami bersyukur seperti itu ya, karena mereka sudah melakukan langkah-langkah hukum tanpa adanya tindakan anarkis di Anarkis, ya. di belakang sana. Karena ya jujur kalau seandainya memang secara pribadi mengkhawatirkan itu juga seperti itu, tapi alhamdulillah hingga saat ini tidak ada seperti itu ini. Bagaimana dengan peran suami dan istri, ibu dan bapak sekalian? Misalkan, Kak, jangan balik malam-malam, Kak. Yaudah, Pak Tanis. Ayo, Pak. Ya, pada prinsipnya kalau istri saya ya siap support
walaupun teknis pekerjaan kita dia tidak tahu, tapi mungkin karena di medsos sedang ramai, pasti ada komen-komentar yang menyudutkan kami lah di sini. Apalagi Banyak komen di sosmed ya, Iya. mempertanyakan integritasnya kalian. Ya, oke. Ya, kadang-kadang masyarakat juga ada yang belum mengetahui masalah ini, tahu-tahu ada SK pembatalan, kan kaget. Padahal hal ini berproses, Bawaslu, terus keluar rekomendasi, terus ada pemeriksaan dari kami, ada fakta-fakta di situ, ada. Ya, orang tua saya support, selalu mengingatkan bekerjalah sesuai dengan ketentuan aturan. Jangan melenceng-melenceng. Karena saya jadi penyelenggara mulai tahun 2008. Saya terjun ke dunia penyelenggaraan dengan risiko yang tinggi. Dengan risiko tinggi. Jadi Ini risiko paling tinggi ya? Ya, dan saya selalu diperingatkan, bekerja hati-hati, ikuti aturan perundang-undangan. Inilah ikut aturan main. singa betina dari Ogan Ilir. Santai. Oke, ya kan? Jadi udah dikasih tahu oleh orang tua, sur duduklah sini. Ya kan? Begawe mantep-mantep, ya, yang penting meloi aturan. Gitu ya. Coba bahasa Ogan Ilirnya dulu, Bu. Gimana? Begini orang tua saya bilang, hati-hati, ini pilkada. Kalau bahasa dusun yo, perang. Jangan melok perang, ikuti aturan main, tegakkan aturan. Jangan ikut, pokoknya tegakkan aturan. Apa kata aturan itulah lakukan. Itu pesan orang tua saya. Nah, tidak heran kalau KPU Ogan Ilir bisa bersikap seperti ini, karena pemimpinnya tegas, ya, didampingi oleh wanita-wanita yang wanita-wanita tegas. milenial. Ini masih muda-muda ini. Saya kan? paling tua Ibu. Ini. Iya, saya paling tua pasti. Dan ada 2 bodyguardnya. Ya, ini Iya saya kan? yakin kuat Bodyguardnya kan? didampingi oleh 2 bodyguard Pagi ini. dulu emak ini terus ya deh. Iya. Oke, baik. Anak ada protes? Ibu Titin ini. Mbak Titin? Kalau protes dari anak pasti ada ya, Bu. Bunda ini kenapa kok nggak pulang-pulang? Nah, Dalam tanda loh. kutip gitu kan. Nah, jadi ya makanya saya minta pengertian dari rekan-rekan. Ketika saya bisa ada waktu untuk pulang, saya curi waktu untuk pulang dulu, walaupun hanya sekedar setengah jam atau 1 jam seperti itu. Jadi sejak kapan itu berlangsung? Mungkin dalam minggu ini ya. Dalam Bu, ya. minggu ini boleh dibilang masa-masa krusial, Iya. masa-masa paling genting, begitu ya? Iya. Dan berharap ini berakhir kapan sih? Kan nggak mungkin dong sampai 9 Desember kelamuan Igo, iya kan? Putusannya kapan ya? Tunggu putusan sesuai dengan ketentuan. Kapan ya, Bu? Masih proses. Masih Masih proses. proses. Kita tunggu saja Bu ke Oke, depannya. jadi kan tolong saya kasih masukan ya. Ini ada 3 hari kalau saya nggak salah bagi Pak Ilyas Panji dan pasangan. Iya. Diputuskan oleh MA apakah bisa lanjut atau tidak. Benar nggak sih kayak gitu? Ya, Salah? nanti kita melihat keputusan. Iya, enggak. Ya, tapi keputusan dari MA kan? Iya. Tapi ada informasi sekarang ada satu pendapat katanya sudah ke PT Tun. Kalau kami Medan. Hanya mengikuti saja. Kami mengikuti perkembangan upaya hukum yang dilakukan oleh pasangan yang tersebut. Jadi kami tetap menunggu hal-hal yang dilakukan oleh pasangan yang kami sudah lakukan keputusan KPU tersebut, Bu. Oke, jadi tadinya ke MA, kemudian ada informasi ke PT Tun. Kita sedang menunggu hasilnya seperti apa. Yang pasti KPU Ogan Ilir tetap pada pendiriannya menegakkan aturan. Iya. Seperti itu ya? Iya. Oke, Pak Rusdi sebagai divisi hukum ya, apakah Anda bisa menguatkan tim Anda kalau masalah ini berakhirnya boleh dibilang tidak sesuai yang diharapkan atau diprediksi, bukan diharapkan ya. Karena ini kan kemudian akan dibawa ke DKPP. Seandainya. Silakan jawab. Ya, terima kasih. Memang segala sesuatu punya resiko tersendiri. Ya. Jadi konteks hari ini bahwa yang kami jalankan itu sesuai dengan aturan. Jadi rekomendasi Bawaslu itu mutlak wajib harus dijalankan. Itu yang harus perlu garis bawahi. Jadi ketika nanti dalam proses selanjutnya adalah kewenangan KPU juga dalam memproses itu, tapi dalam konteks keputusan ketika ada mau di KPP itu risiko, Bu. Jadi artinya bahwa di sini risiko yang terjadi itu sudah kami pelajari, sudah kami pahami bahwa setiap kami mengambil keputusan pasti dan diwajib dan pasti dan harus itu akan ada risiko tersebut. Jadi
risiko seperti apa nanti. Risiko paling buruk apa yang Anda pikirkan? Risiko terburuk tergantung DKPP-nya. Bergantung DKPP-nya, pajak pulau. Pajak apa coba? Apa coba? Tergantung sudut pandang. Tergantung sudut pandang. Ya tergantung dari sudut pandang DKPP ketika mereka memutuskan. Kalau nantinya hal ini dibawa ke ranah DKPP, dan kami yakin sampai detik ini DKPP orang profesional dan mereka bisa memandang persoalan ini secara profesional, dan alhamdulillah sampai detik ini keyakinan kami tidak akan berubah. Wah, keren ya. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, siapapun pemenangnya, Anda tidak punya kepentingan tentu saja. Iya, benar. Betul? Betul. Karena yang paling penting adalah kita nih sering kali lupa dalam setiap pesta demokrasi, pemenangnya itu kan adalah rakyat. Iya. Betul? Iya. Oke. Kok aku jadi kayak siapa itu yang betul gitu ya. Nah, maka ketika nanti misalkan Pak Ilyas Panji bisa tetap maju, ya kan? Iya. Maka kemudian beliau juga yang menang, ya kan? Apakah itu menurut Anda akan mengganggu silaturahmi? Oke. Dan kemudian ada langkah-langkah politik juga dong yang akan Ibu dan Bapak sekalian bikin pada masa-masa mendatang. Iya. Seperti itu. Silakan. Ya, secara profesional artinya kita tidak punya kepentingan Ya. dalam pelaksanaan pilkada. Siapapun yang menang itu adalah pilihan rakyat Ogan Ilir. Ya. Artinya ketika Bapak Ilyas memang pada akhirnya dinyatakan menang, ya itu sah-sah sesuai dengan Dinyatakan politik. ikut dan kemudian Ikut menang. dan Kita kan nggak nyatakan tahu. menang. Ya. Iya. Artinya silaturahmi kami tetap akan jalin karena beliau adalah nanti kepala daerah kalau memang dinyatakan menang. Artinya tetap profesional, kapasitas beliau dan kami kapasitas sebagai lembaga penyelenggara. Ya, oke. Jadi itu tidak mengganggu silaturahmi. Tidak. Boleh dibilang seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ini kan boleh dibilang yang bertarung adalah incumbent dan kemudian di belakang dari Panca dan Pak Ardhani itu kan adalah Pak Wagub kita. Seperti itu ya. Iya. Yang boleh dibilang sangat menancap kukunya di Ogan Ilir karena beliau sudah pernah 2 kali periode. Seperti itu ya. Dan kemudian mengingat sejarah kemarin ada yang seperti itu kita sudah tahu. Maka ini adalah boleh dibilang semacam apa ya? Revanche ya. Semacam revanche untuk kemudian mengembalikan posisi Ogan Ilir kepada terah keluarga Pak Mawardi Yahya. Apa komentar Anda? Ya, kalau kami memandangnya sederhana saja, Bu. Nggak perlu yang menjadi momok yang disampaikan oleh Ibu tadi. Itu bagi kami hal yang biasa. Karena dalam konteks demokrasi hari ini itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi artinya bahwa demokrasi kecerdasan ini penting juga untuk kita pahami. Jadi artinya bahwa momok-momok yang disampaikan oleh awak media bahwasanya ini semuanya ini ada singa, ini ada macan, itu konteksnya. Itu tanggapan mereka. Bagi kami bahwa sebagai Itu persepsi barangkali ya. persepsi yang dibangun dari bawah agar ini membuat ini ketakutan bagi kami. Dan bagi kami sebagai penyelenggara, setelah kami melakukan secara prosedur, sudah melakukan secara sistematis, apa rangka-rangka yang menjadi polemik dan permasalahan ini tidak akan menjadi persoalan bagi kami. Oke, jawabannya cool ya kan, cara sudah dipikirkan matang-matang, ya. Dan udah tahu kayaknya saya mau jawab ini, mau nanya ini. Oke, saya kira udah cukup ya. Boleh, ini saya tutup ya closing statement dari KPU Ogan Ilir ya. Dari KPU Ogan Ilir kami yakinkan, kami petugas penyelenggara menghantarkan pemilihan kepala daerah ini dari tahap awal dan tahap akhir akan kami selesaikan dengan baik. Tetapi ketika di tengah perjalanan tahapan-tahapan yang kami lakukan, ada proses hukum yang harus kami tindak lanjuti. Dalam artian kami tidak ada niat untuk merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon, sedikit pun kami sebagai penyelenggara tidak ada niat. Ini semata-mata karena adanya rekomendasi dan adanya ketentuan undang-undang yang kami wajib tindak lanjuti. Jadi yakinlah, percayalah pada seluruh kami sebagai penyelenggara, kami akan lakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Terima kasih Bu Beni. Oke, jadi baik.
Luar biasa ya, dan terima kasih nih kami sudah mendapatkan frame yang utuh tentang bagaimana KPUD Ogan Ilir sudah mengawal pelaksanaan ini pada kasus-kasus yang seperti ini, dan komitmennya jelas, punya niat baik dan menegakkan aturan. Semoga berlangsung dengan sukses dan akan ada hasil yang paling baik untuk masyarakat Ogan Ilir demi demokrasi di Ogan Ilir. Sedemikian gentingkah kondisi di Ogan Ilir? Saat ini buktinya di halaman kantor bersama ini ada KPUD Ogan Ilir, ada Bawaslu, ada juga ternyata Bapak Dandim kita, Pak Letkol Zamroni, yang berjaga-jaga standby, mengerahkan pasukannya berapa banyak, ya. Kita ingin tahu dari beliau langsung, seperti apa Pak kondisi di sini sehingga Anda ditugaskan untuk mengawal supaya situasi di Ogan Ilir sedemikian aman. Untuk pasukan yang dilibatkan dari TNI, ini kami siapkan satu SSK. Satu SSK itu berapa orang? Kalau satu SSK itu antara 75 sampai 100. Demikian juga dari kepolisian. Di sini kami bersama-sama dengan jajaran Polres OI dan juga dari Brimob. Di sini juga disiagakan untuk sama-sama menjaga. Sebenarnya ini bukan untuk apa ya, istilahnya, seperti apa sih kok sampai kayak genting sekali, enggak. Tapi untuk antisipasi saja. Dengan adanya kesiapan seperti ini, paling tidak untuk mengurungkan niat kalau akan misalkan ada demo, itu ya. misalkan ada demo, ada keonaran, ada tindakan anarkis, ya, maka Pak Dandim kita dan Pak Kapolresnya ditugaskan oleh jajaran yang lebih tinggi tentu saja untuk mengamankan. Kan menerima perintah dari Danrem ya. Dari Danrem. Terus turun ya. Jadi kalau kepolisian dari Polres itu menerima perintah dari Kapolda. Tapi kita sama-sama di sini sinergi untuk menjaga agar ya Kabupaten O ini aman lah. Sejak kapan? Ini sudah sejak beberapa hari yang lalu ya, sebelum adanya keputusan itu kami sudah melaksanakan siaga juga. Dan saat ini kan mereka sedang menempuh jalur hukum, ya kita sama-sama menjaga lah ya, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak. Ini keputusan yang kontroversi dan berani boleh dibilang. Anda melihatnya seperti apa, karena katanya itu semua sesuai aturan? Oke, jadi itu bermula sebenarnya tanggal 5 Oktober ketika KPU Ogan Ilir mendapatkan rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilu yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Itu adalah rekomendasi yang sangat berat sebenarnya yang harus dilakukan oleh KPU Ogan Ilir. Nah, pada saat itu di mereka tanggal 5 itu malam dapat rekomendasinya, sehingga mereka masih berdiskusi sesama mereka. Sorenya mereka langsung ke KPU Provinsi untuk berkonsultasi dengan kami di KPU Provinsi. Tentu arahan kami adalah memang rekomendasi Bawaslu itu harus ditindaklanjuti, tetapi mungkin ada cara yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Ada pengalaman kami di 2019 tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tapi menindaklanjuti dengan cara yang berbeda. Waktu itu kami mencari perumus ya, mencari formula bagaimana caranya supaya tidak rekomendasi ini bisa tidak dilaksanakan atau ditolak saja, tetapi harus mencari alasan-alasan yang tepat. KPU OI kami sarankan untuk melakukan kajian-kajian, untuk menggali undang-undang regulasi yang ada, kemudian juga untuk mengecek, merecek, mengcross-check kepada pihak-pihak yang melapor, terlapor, juga meminta bahkan masukan-masukan dari ahli-ahli hukum. Nah, pada saat itulah kami juga akhirnya di sore hari tanggal 6 Oktober itu kami tidak juga mau merasa sendiri begitu, supaya ada masukan dari KPU RI. Jadi secara langsung saya menghubungi KPU RI, kemudian juga secara langsung
kami berkomunikasi di ruangan rapat kami untuk mendapatkan saran-saran dan masukan, dan akhirnya kami mempersilahkan KPU Ogan Ilir secara independen untuk melakukan apa yang sudah kami arahkan. Jadi seperti mengkaji, kemudian mengecek, menghubungi ahli-ahli hukum. Akhirnya kami beli waktulah sampai akhirnya hari Sabtu itu mereka datang kembali untuk berkonsultasi. Ini memang keputusan yang berat, Mbak, karena kita sebagai penyelenggara pemilu sebenarnya maunya lurus-lurus aja, tahapan berjalan, para pihak itu bertarung dengan fair seperti itu, tidak mau ada yang terdiskualifikasi. Tapi di hari Sabtu itu mentok karena ada beberapa kesimpulan dari 5 komisionernya, ada sedikit tafsiran yang berbeda-beda. Jadi akhirnya kami menyarankan KPU Ogan Ilir untuk berkonsultasi ke KPU RI. Saya menghubungkan ke KPU RI, sudah berdiskusi dulu dengan Pak Hasyim, juga dengan Pak Ilham sebagai PLH Ketua waktu itu, disarankan untuk ke Jakarta saja, langsung menemui Pak Hasyim karena Pak Ilham dan Bu Evi akan ke Magelang. Akhirnya didampingi oleh KPU Provinsi ke Jakarta, itu dengan darat, Mbak. Naik darat, kemudian hari Sabtu ketemu, harus segera pulang lagi karena rekomendasi Bawaslu ini diberi waktu 7 hari. 7 hari untuk dilaksanakan. Jadi kalau hitungannya kita tadinya minggu, tapi karena berkonsultasi KPU RI, nah kita hitung 5, 6, 7, 8 itu hitungnya 1 hari, akhirnya 12. Jadi kita masih punya waktu 2 hari kalau mereka pulang Minggu, Senin itu untuk memanggil para yang melapor dan terlapor. Nah akhirnya kami sudah mengarahkan sebenarnya, ya mungkin tidak mengintervensi, tapi mengarahkan harapan kami itu tidak terjadi, maksudnya tidak dilaksanakan. Tetapi setelah mereka melakukan kajian-kajian dan cross-check klarifikasi ke para pihak, itu ternyata menemukan bukti-bukti yang tidak bisa menjadi alasan untuk tidak melaksanakan itu. Akhirnya kami serahkan 2 hari itu benar-benar KPU Ogan Ilir untuk mengambil keputusan. Jadi kami sama sekali nggak mengintervensi mereka. Kalau kita memperhatikan kasus yang terjadi di Pilkada OI ini, saya ingin katakan untuk Pilkada ini luar biasa di Indonesia. Itu satu hal. Lalu yang kedua, kalau pertanyaan menyangkut soal endingnya seperti apa, kita kan masih melihat ya upaya hukum yang akan dilakukan oleh paslon. Dalam hal ini Panji Ilyas dan Endang. Ini menarik tentu karena jarang sekali kasus serupa ini terjadi. Dan saya berpikir keputusan akhir nanti sifatnya final adalah di Mahkamah Agung, karena memang prosedur normatifnya seperti begitu, karena ini menyangkut soal pelanggaran hukum ya. Nah, apakah kemudian ini dikabulkan, permohonan dari paslon ini juga akan lebih menarik lagi, karena memang kalau sepanjang pembuktiannya bisa dimentahkan, termasuk misalnya isu rotasi pejabat, maka posisinya sebenarnya keputusan KPU ini berdasarkan rekomendasi Bawaslu akan mentah lagi. Artinya kita akan mendapatkan dua pasangan lagi yang akan bertarung di Pilkada OI. Demikian saya pikir. Kita juga ingin mendengar, apakah dasar-dasar putusan yang dikeluarkan KPU Ogan Ilir itu benar-benar dilakukan oleh kubu Ilyas Endang? Tim Walk Talk with Weni berusaha mengonfirmasi perkara ini ke kubu Ilyas Panji, namun sampai program ini diluncurkan hari ini, sayangnya kami belum bisa bertemu langsung. Kubu Ilyas Panji memilih menggugat putusan ini ke Mahkamah Agung. Keputusan-keputusan mengejutkan selalu mewarnai ajang kontestasi, entah itu pilkada atau agenda pilkada pemilu yang lebih besar. Sampai kemana perkara ini berujung? Mari kita tunggu.